Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji Tuhan, kita dapat bertemu lagi di ibadah online hari ini. Kita akan memulai ibadah kita. Namun, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Mari kita berpakaian yang rapi. Kemudian, selama beribadah, kita jangan sambil makan-makan atau ngemil. Untuk anak-anak sekolah minggu dan remaja yang menggunakan handphone atau laptop untuk beribadah, handphone dan laptop hanya digunakan untuk keperluan ibadah. Jangan sambil main games ataupun untuk chattingan. Kemudian, marilah kita semua persiapkan Alkitab kita masing-masing. Mari kita semua mulai ibadah kita. Selamat beribadah. Shalom teman-teman semua, Happy Sunday. Kita akan memulai ibadah minggu ini dengan bernyanyi Bapa Engkau Sungguh Baik. Sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih
kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau masih menyertai kami hingga saat ini. Ya Tuhan, sekarang kami ingin memulai ibadah minggu kami. Berkatilah ibadah ini dari awal hingga akhir agar dapat berjalan dengan lancar. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman semuanya, kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan dengan lagu Allah Ditinggikan. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, memuji Tuhan. Allah ditinggikan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah ditinggikan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Kita masih memuji Tuhan dengan lebih semangat lagi dengan lagu Bertemu Dalam Kasih-Nya. Dalam rumah Tuhan, oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, kita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu, mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Teman-teman boleh duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Saat ku tak melihat
tentang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hai, apa kabar anak-anak sekolah minggu? Hari ini kita kembali akan belajar firman Tuhan. Tapi mari sebelum kita belajar firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa, Tuhan Yesus, kami berterima kasih kalau hari ini kami boleh bertemu kembali dengan Tuhan melalui ibadah sekolah minggu. Tuhan, kami akan belajar tentang firman Tuhan. Mari bukalah hati kami dan pikiran kami untuk kami mengerti akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anakku yang terkasih, hari ini firman Tuhan diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 10 hingga ayat yang ke-15. Mari sama-sama kita memperhatikan dan mendengarkan pembacaan firman Tuhan ini. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya. Juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut. Tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Anak-anakku, Paulus dan Silas baru saja meninggalkan kota Tesalonika. Mereka adalah rasul-rasul atau hamba-hamba Tuhan yang sangat gigih, sangat setia memberitakan firman Tuhan, memberitakan tentang Yesus Kristus kepada banyak orang. Mereka pergi dari desa ke desa, kota ke kota. Tibalah mereka di sebuah kota, yakni kota Berea. Di kota Berea mereka pergi ke rumah ibadat, dan di dalam rumah ibadat Paulus dan Silas bertemu dengan orang-orang Yahudi. Anak-anakku, ada yang berbeda. Orang-orang Yahudi di Berea dengan orang-orang Yahudi di Tesalonika. Orang-orang Yahudi di Berea adalah orang-orang yang memiliki hati yang lebih baik.
daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Orang-orang Yahudi di Berea membuka hatinya untuk menerima kehadiran Paulus dan Silas memberitakan firman Tuhan. Mereka rela membuka hatinya untuk mendengarkan firman Tuhan, dan dengan tekun setiap hari mereka belajar tentang firman Tuhan. Kebaikan hati mereka juga membuat banyak orang terpanggil untuk datang ke rumah ibadat dan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Banyak laki-laki dan perempuan yang terpandang dari suku Yunani, dari bangsa asing, bangsa Yunani. Mereka akhirnya percaya kepada Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Inilah ciri khas orang-orang Yahudi di Berea. Ketaatan mereka kepada firman Tuhan, ketekunan mereka membaca firman Tuhan dan belajar firman Tuhan, membuat mereka memiliki hati yang lebih baik. Bagaimana dengan anak-anak sekolah minggu? Ayo, apa ciri khasmu? Apakah anak-anak sekolah minggu yang terkasih juga memiliki ciri khas pribadi yang berbeda dengan anak-anak yang lain? Apa yang menjadi pribadi yang membuat engkau dikenal dan disayangi banyak orang dan disukai banyak orang? Anak-anakku, orang-orang Yahudi di Berea, mereka rela membuka hatinya untuk mendengarkan firman Tuhan. Mereka rela membaca firman Tuhan, belajar firman Tuhan setiap hari. Dengan demikian, hati mereka dibaharui oleh firman Tuhan, dan mereka memiliki hati yang begitu baik. Ibu pendeta percaya, anak-anak sekolah minggu juga pada saat ini dengan rela membuka hatinya, menerima firman Tuhan, membaca firman Tuhan setiap hari, dan melakukan firman Tuhan. Ibu pendeta percaya, anak-anak sekolah minggu adalah anak-anak yang berbeda dengan anak-anak yang lainnya. Kalian pasti memiliki hati yang baik. Kalian pasti memiliki hati yang penuh kasih, menghormati orang tua, mengasihi abang, adik, kakak, saudara, tidak sombong, tidak pemarah, dan suka menolong. Itulah ciri khas anak-anak yang mau membuka hatinya untuk menerima firman Tuhan, untuk belajar tentang firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Maka hidupmu akan diberkati. Anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang memiliki hati yang baik. Pertahankan itu dan tekunlah membaca firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau menolong anak-anak sekolah minggu membuka hati mereka untuk belajar tentang firman Tuhan, sehingga pribadi mereka dibentuk menjadi pribadi yang memiliki hati yang baik, hati yang penuh kasih, hati yang mengasihi sesama dan menghormati orang tua, dan hati yang mengasihi Tuhan. Biarlah Engkau terus memberkati anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya. Juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani.
Teman-teman, kita akan mengumpulkan persembahan sambil menyanyikan lagu Hujan Berkat. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat yang tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Teman-teman, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya memberkati anak-anak sekolah minggu sekalian dari hari ini, esok sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Teman-teman, ayat hafalan kita hari ini dari Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Halo teman-teman, ayat hafalan kita minggu ini adalah 2 Timotius 3 ayat 16. Inilah firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Terima kasih. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat.
untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kesalahan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Terima kasih. Shalom. Ayat hafalan kita minggu ini tertulis di 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Makasih, Miss. Ayat hafalan kita minggu ini tertulis di 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau sangat baik. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagi